Xiaomi, Redmi, dan Poco, keluarga ponsel satu atap yang benar-benar merusak pasar, membuat Samsung harus memangkas kualitas bodi di beberapa seri biar lebih murah harganya, dan membuat Oppo melahirkan sub-brand Realme untuk mengalahkan Xiaomi. Produk-produk dari Xiaomi itu emang jangan diragukan lagi ya. Saya tuh termasuk suka ya. Salah satunya ini, si Mi Band. Tapi ada 5 alasan yang harus kalian ketahui untuk segmen ponsel. 5 alasan itu buat kalian jangan membeli produk ponsel keluarga Xiaomi. Oke, di sini Fadi langsung aja kita bahas lebih lanjut. Yang pertama tuh ribet. Yap, dari segi software dulu ya, si MIUI-nya ribet. Katakanlah notifikasi pesan yang terkadang suka telat masuk. Kalian harus setting di manajemen baterainya, karena manajemen baterai MIUI itu emang selalu membatasi kerja bebas aplikasi yang ada. Saya udah pernah bikin tutorial lengkapnya ya di video lain buat masalah atasi notifikasi yang telat ini. Intinya kita tuh harus setting masalah pembatasan dari baterai MIUI. Dan itu tuh agak ribet. Setiap aplikasi satu persatu harus disettingin. Lalu kalau kalian tuh suka ngoprek Android, ribet juga karena buat unlock bootloader yang merupakan tahap awal otak-atik kayak flashing, root, custom ROM, dan lain-lain, itu tuh harus makan waktu 7 hari, khususnya seri setelah Redmi 7 keluar ya. Emang bisa diakalin langsung ke unlock ya buat beberapa seri chipset MediaTek, tapi caranya tuh ribet. Beda halnya dengan ponsel-ponsel resmi yang masuk ke Indonesia yang lain kayak Samsung, Realme, Asus, dan Infinix, kalau misalkan mau nge-unlock bootloader tuh gak perlu nunggu waktu 7 hari. Yang bikin ribet juga adalah iklan. Bukan keganggu karena ada iklannya ya, lebih tepatnya nyeting iklannya biar hilang. Di beberapa aplikasi bawaan terkadang muncul iklan pas kita buka, tapi kita harus setting satu persatu aplikasi yang muncul iklannya tersebut. Nggak ada satu settingan langkah gitu. Harus ada beberapa step buat mastiin si iklan tuh gak muncul di aplikasi bawaan Xiaomi. Sama kayak nyeting aplikasi yang dibatasin sama baterai tadi, harus setting satu persatu. Lalu setiap fitur yang dibalut lewat MIUI itu emang adaptasinya butuh waktu lebih lama. Nggak dikit, beberapa hal harus disetting agak tersembunyi dan butuh waktu buat nemuinnya. Karena emang MIUI dari zaman dulu tuh, waktu zamannya Xiaomi belum ngeluarin ponsel ya, konsepnya tuh ya emang customisasi UI dan fitur yang kompleks. Dari dulu tuh custom ROM MIUI selalu mencoba ngasih obat buat usernya yang bosen sama Android yang fiturnya gitu-gitu aja. Jadi ya masih ke bawah-bawah sampai sekarang. Yang kedua tuh jauh dari Android. Masih di sektor softwarenya ya, kalau misalkan kalian tuh ngarep buat ponsel Android dengan experience UI yang nggak jauh beda dari Android, Xiaomi bukan pilihannya. Karena Xiaomi dengan MIUI itu pasti ngasih perpaduan antara iOS dan Android, yang dimana efeknya tuh feel Androidnya nggak begitu kerasa. Saya ambil contoh fitur basic di Android 12 yang di vendor-vendor lain tuh punya ya, kayak di Samsung, Oppo, dan lain tuh ada. Yaitu Dynamic Theme, dimana fiturnya tuh bisa nyesuaiin warna sistem dan aplikasi yang ada sama warna dominan di wallpaper gimana. Tapi di Xiaomi itu fitur bawaannya nggak bisa kayak gini. Lalu di sektor status bar, swipe kanan buat nampilin control center kayak di iOS, swipe kiri buat nampilin notifikasi. Ini agak susah dilakuin kalau misalkan megang Xiaomi yang agak bongsor. Emang bisa diubah ya sih status barnya kayak seperti biasa, di mana panel notifikasi dan control center tuh nyatu. Tapi ya harus disetting dulu, dan ya si control center ini konsepnya nggak Android banget. Xiaomi itu dari dulu konsisten banget ya buat gak ngasih atau nggak berkiblat ke Android banget. Mereka tuh lebih milih ubah hal ini dan ubah hal itu. Atau juga ya banyak fitur ini dan banyak fitur itu. Yang terkadang malah performanya tuh jatuh. Terkadang ya. Atau malah sering. Yang ketiga tuh teknologi yang belum matang. Xiaomi selalu menjadikan antrian paling depan ya ketika ada teknologi baru. Nggak selalu pertama ya kalau sekarang, tapi tetap selalu antrian jajaran depan. Katakanlah chipset dari Qualcomm dan MediaTek, atau juga sensor kamera baru dari Samsung atau Sony atau lainnya. Nah, karena antrian awal nggak jarang, teknologi baru yang dipakai di suatu seri Xiaomi itu belum matang. Alhasilnya ya nggak maksimal, bisa nggak optimal buka atau mainin suatu aplikasi, atau kalau kamera tuh masih ada pemrosesan yang kurang. Karena pasti ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan update software yang datang berkala. Tapi entah update keberapa yang bisa bikin teknologinya tuh lebih baik. Nah, yang keempat, terlalu banyak seri Xiaomi. Keluarga Xiaomi itu terlalu banyak pilihan ponselnya. Akibatnya apa? Fokus antara Xiaomi dan developer aplikasi dan game tuh bakal jadi banyak.
kita bicara Android aja ya. Jangan loncat ke iOS yang emang beda ekosistem dan perangkatnya ya emang jelas dikit. Nah, dulu waktu PUBG bisa ngumumin ada 90 FPS, antrian awal adalah jajaran OnePlus. Kenapa? Karena jajaran OnePlus tuh perangkatnya dulu dikit, sehingga membuat pihak developer dari OnePlus tuh mudah buat optimalisasi spesifikasi hardware yang ada dengan sistem operasi dan dengan pihak aplikasi dan game di luar sana. Jadi ya developer dari aplikasi dan game di luar sana, si pihak ketiga, mereka bakal lebih enak buat optimalin produk mereka yang bakal dinikmati oleh para user OnePlus. Jadi simpelnya tuh lebih dikit, lebih ke kontrol. Dan ya karena si perangkatnya tuh banyak, jadi jangan aneh, jangan salah kalau misalkan dari pihak Xiaomi atau misalkan dari pihak developernya tuh buat ngoptimalin perangkatnya banyak itu butuh waktu yang lebih gitu. Jadi ya kitanya harus lebih sabar. Yang terakhir dari segi ketahanan. Yap, kalau ada seri Xiaomi spek gila tapi terjangkau harganya, selain software pasti sektor hardware juga jadi korban. Biasanya adalah sektor desain ketahanan yang kurang. Katakanlah dari materialnya yang cuman plastik, atau misalkan kalau misalkan pakai kaca, si lapisannya tuh tipis. Atau juga sistem pendingin yang kurang ngigit. Atau juga si pelindung layarnya Corning Gorilla Glass-nya yang versi jadul atau lainnya. Pasti adalah aspek hardware yang dikurangi di samping tadi ya masalah si software yang dibahas. Oke, jadi itu dia 5 alasan kenapa kalian tuh jangan membeli ponsel keluarga Xiaomi. Nah, tapi tunggu dulu. 5 poin tadi, 5 subjudul tadi, itu tuh mempunyai 2 belah mata pisau. Ada sisi lainnya yang harus kalian ketahui juga. Yang pertama tadi ribet ya. Yap, Xiaomi khususnya di MIUI itu emang ribet. Tapi ribetnya ini nggak bikin kita cepet bosen ke Xiaomi. Banyak customisasi yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita oprek. Terus tadi kan unlock bootloadernya tuh makan waktu 7 hari ya. Hal ini melibatkan Mi Cloud yang emang mempertimbangkan keamanan. Tapi yang harus kalian tahu, Mi Cloud adalah sistem akun pihak vendor paling aman di Android di samping dari Google langsung. Kalau ponsel kita di reset paksa atau hilang, Mi Cloud tuh susah buat dibobol. Dibobolnya tuh lebih susah dibandingkan proteksi keamanan akun Google. Kalau misalkan Samsung akun dari Oppo, Realme, dan lainnya, kebanyakan tuh buat nyimpen data doang atau buat nikmati beberapa fitur bawaan mereka. Kalau misalkan yang disebut tadi tuh di reset ya udah hilang proteksi keamanannya. Tinggal nyisa Google aja, nggak kayak Mi Cloud. Mi Cloud tuh beda ya, bakal tetap nempel. Sebenarnya Huawei juga sama ya, tapi kan Huawei sekarang nggak pakai Android ya. Jadi di samping ribetnya tuh ada suatu keasikan sendiri buat diulik, termasuk dalam hal keamanan yang cukup bagus. Dan terakhir, walaupun ribet, kalian juga pasti tahu ya, ponsel Xiaomi adalah ponsel Android yang paling luas. Yang paling bisa dioprek dan diulik buat kayak custom ROM, routing, ubah ini itu, dan developing nggak resmi lainnya. Jadi cocok banget buat kalian yang suka ngoprek, dan jadi juga bisa diubah penampilannya biar simpel kayak Android murni kalau kalian udah bosen sama MIUI. Jadi nggak akan ada habisnya. Salah satunya saya masih nyimpen loh, Redmi Note 5 masih saya suka oprek hal ini dan hal itu buat kebutuhan kerjaan. Yang kedua, jauh dari Android. Saya atau siapapun nggak bisa nutup mata ya bahwa Xiaomi khususnya MIUI itu jauh dari Android. Penampilan MIUI itu nggak Android banget ya, nggak simple kayak Android. Penampilan kustomisasinya tuh dari versi ke versi selalu beda dari Android seharusnya. Kalau misalkan kayak One UI, ColorOS, Realme UI atau lainnya, pasti berkiblat ke Android versi yang ada gitu. Nah, tapi itulah yang buat MIUI unik. Beda dari yang lain, Android yang dibalut MIUI itu bisa buat saya nggak bosen. Ini jujur ya. Ditambah kustomisasi tema yang paling beragam dan saya suka. Beda banget sama vendor lain yang kalau misalkan ada tema dari mereka tuh ya kayak bosenin gitu. Kalaupun ada yang bagus biasanya mahal. Yap, itu tuh karena banyak banget ya dukungan dari komunitas buat ngedongkrak masalah penampilan Xiaomi. Bahkan kalau misalkan kalian tuh cari tutorial buat ubah penampilan Xiaomi itu bakal lebih banyak dibandingkan vendor Android lain. Atau yang terbaru juga bisa Xiaomi itu ngubah kayak iPhone ya, manfaatin punch hole-nya biar nampilin notifikasi kayak Dynamic Island di iPhone. Jadi ada sisi baiknya ya, di samping ini tuh nggak mirip Android. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga tuh belum mateng teknologinya. Hal gini tuh sebenarnya wajar ya. Kalau ada teknologi baru pasti nggak 100% selalu enak gitu. Pasti butuh proses. Mau di brand lain pun gitu. Mau Xiaomi, Apple, atau misalkan produk brand lain juga sama. Kalau misalkan pakai teknologi baru ya pasti nggak langsung selalu enak gitu. Pasti ada yang ngeluh gitu, nggak optimal atau hal lainnya. Tapi ya emang banyak orang yang nggak sabaran gitu. Kalau misalkan ada teknologi baru nih di ponsel Xiaomi, mau chipset, kamera atau apapun, ya emang misalkan nggak optimal.
Dan kita harus emang nunggu update beberapa waktu kan. Nah, tapi dengan kita tuh memiliki teknologi baru ini, kita tuh berarti memiliki suatu teknologi yang punya kapabilitas luar biasa gitu, yang lebih dibandingkan teknologi yang lama. Ya contoh simpelnya yang sekarang lagi rame adalah 5G. Emang gitu kan 5G itu belum banyak dimanapun gitu. Bahkan di kota besar. Belum bisa dinikmati luas gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh udah pegang ponsel 5G, terus tuh ada jaringan yang datang ke depan rumah kita, nah kita bisa langsung menikmati ya, nggak perlu ribet cari ponsel 5G di luar sana. Itu salah satu contoh simpelnya. Ya emang si update software buat lebih ngasih konsistensi yang baik terhadap teknologi yang baru ini, terkadang lama datangnya, karena kan tadi ya variasi keluarga Xiaomi itu banyak. Tapi ya tadi tetap nggak bisa ngubah fakta bahwa kita tuh lagi megang suatu teknologi yang baru, yang terdepan. Jadi ya Xiaomi itu masih enak lah ngasih treatmentnya, karena ya kapabilitas teknologi baru yang kita pegang tuh panjang dan luas. Yang keempat, terlalu banyak seri Xiaomi. Ya, seri Xiaomi itu banyak ya dengan kekurangan yang udah disampaikan sebelumnya. Cuma banyaknya ini bikin kita tuh ngasih keleluasaan. Kita bisa bebas dengan memilih mana yang kameranya bagus, mana yang gamingnya bagus. Jadi banyak tuh alasannya cukup baik dengan memberikan kita ruang memilih yang oke. Lalu katakanlah di satu seri, variannya juga cukup banyak. Katakanlah ada RAM yang sekian giga, penyimpanan yang sekian giga, yang membuat lebih bisa menyesuaikan budget yang ada. Dan terakhir, sektor ketahanan. Nggak salah sebenarnya kalau misalkan ada ponsel Xiaomi yang bodinya tuh nggak solid buat saya. Tapi nggak masalah karena harganya tuh kan tadi terjangkau. Apalagi kalau ternyata ergonominya tuh nyaman. Karena kan masalah ponsel tuh bukan masalah solid dan enggaknya doang, masih luas. Toh saya nih ya, kalau misalkan beli ponsel mau Xiaomi atau sampai yang Apple, pasti dikasih casing dan tempered glass buat proteksi tambahan. Jadi nggak masalah kalau misalkan bodi kerasanya nggak solid. Ditambah yang saya suka, walaupun seri-seri Xiaomi yang terjangkau harganya tuh bodinya kurang solid, atau kalau misalkan kaca tuh tipis, tapi rata-rata punya rating IP53 atau tahan cipratan air dan debu. Karena masih banyak loh ya ponsel di luar sana yang kurang solid, mau itu plastik atau kaca yang tipis, tapi dia nggak punya ketahanan cipratan air dan debu kayak gitu. Oke, jadi itu dia 5 poin yang harus kalian tahu. Mana yang tajam, mana yang tumpul, itu tergantung sudut pandang kalian gimana. Yang pasti kalau misalkan kalian tuh udah nerima 1 poin atau seluruhnya, kalian harus nerima si sudut tumpulnya. Nggak mungkin lancip doang. Oke? Jadi sekian aja ya video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.